ระยะนี้มีกำลังอ่อนลงถึงปานกลางและมีกำลังค่อนข้างแรงเป็นบางช่วง Mocht Fico aan de macht komen, dan zou dat mogelijk een eerste serieuze. 南部战区海军航空兵某旅紧贴实战，在南海北海域开。 Gemparkan Round 3 kualifikasi Piala Dunia. 48 stasiun TV besar dunia membeli hak siar pertandingan Bahrain kontra Indonesia. Efek panik, curi start lebih cepat dari Indonesia. Timnas Bahrain sudah gelar latihan 1 pekan demi bisa mengalahkan skuad Garuda. Saat Timnas Indonesia berburu pemain keturunan dari Eropa, pemain Timnas Malaysia ini malah klaim dirinya juga keturunan Indonesia. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini, selengkapnya hanya di Kickoff Football. Persiapan terus dilakukan secara matang oleh Timnas Bahrain dalam menghadapi Timnas Indonesia dalam laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Latihan ringan serta berat hingga mematangkan taktik juga dilakukan secara rutin oleh pasukan Dragan Talisik menjelang laga krusial tersebut. Ya, Timnas Bahrain akan menjamu Indonesia di laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Bahrain National Stadium Rifa pada Kamis 10 Oktober mendatang. The Reds tidak ingin membuang waktu untuk menghadapi Timnas Indonesia. Tim besutan Dragan Talisik melakukan latihan rutin hampir setiap hari untuk mematangkan persiapan. Dikutip dari akun Instagram resmi milik Timnas Bahrain, persiapan The Reds kini sudah masuk ke tahapan pembahasan taktik. Menurut keterangan akun tersebut, latihan ringan yang dikombinasikan dengan latihan berat juga tetap dilakukan. Tim nasional melakukan latihan pagi dengan gym. Kemudian sesi latihan malam dipimpin langsung oleh pelatih Dragan Talisik, termasuk sesi latihan untuk memahami taktik. Tulis keterangan akun Instagram resmi milik Timnas Bahrain. Seperti diketahui, pada laga krusial Bahrain kontra Indonesia pada tanggal 10 Oktober mendatang, laga tersebut akan menjadi sorotan dunia ketimbang laga-laga lain di hari yang sama. Alasannya adalah tidak lain dan tidak bukan fanatisme dari para supporter Garuda yang menyebabkan hal itu terjadi. Dan yang paling menjadi alasan utamanya adalah karena skuad Garuda adalah satu-satunya negara tersisa di ASEAN yang masih bertahan sampai ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dicap sebagai tim kuda hitam pada kualifikasi kali ini. Permainan dan taktik strategi Sintayong menjadi sorotan dunia karena sebelumnya Indonesia memang tidak diunggulkan dalam ajang bergengsi dalam dunia sepak bola ini. Tak ayal, sebanyak 48 negara telah membeli hak siar pertandingan ini. Artinya laga Timnas Indonesia kontra Bahrain akan ditonton di berbagai negara belahan dunia. Namun dari banyaknya negara yang berasal dari benua Asia, Afrika hingga Eropa, hanya 1 negara ASEAN yang terdaftar akan menyiarkan langsung laga tersebut. Selain itu, laga ini akan menjadi sorotan dan penuh harapan dari 282 juta jiwa masyarakat Indonesia yang ingin skuad Garuda bisa berbicara banyak di 2 laga FIFA Matchday kali ini. Lalu pertanyaannya, mampukah skuad Garuda kembali mengguncang dunia dengan permainan yang akan ditampilkan pada laga tersebut? Patut kita nantikan. Banyak pihak yang merasakan kebahagiaan dan dampak besar dari naturalisasi Max Hilgers. Tidak terkecuali oleh FC Twente yang nampaknya menyadari dukungan dari para netizen Indonesia terhadap klubnya. Seperti diketahui, Max Hilgers resmi menjadi warga negara Indonesia setelah menjalani pengucapan sumpah pada tanggal 30 September lalu bersama Eliano Renders. Keduanya kini telah resmi bergabung bersama skuad Garuda, dan kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan, terutama dalam memperkuat Timnas Indonesia di 2 laga besar mendatang. Namun nampaknya FC Twente merasakan dampak positif dari dukungan netizen Indonesia setelah Max Hilgers resmi menjadi warga negara Indonesia. Dampak positif yang terlihat salah satunya berupa support netizen Indonesia kepada klub era divisi Belanda tersebut. Dalam pertandingan terbarunya melawan Fenerbahce di ajang Europa League pada Jumat kemarin, banyak warganet Indonesia yang mengikuti perkembangan FC Twente. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor imbang 1-1. Setelah hasil positif tersebut, admin dari Instagram resmi FC Twente membuat postingan khusus untuk para supporternya. Menariknya, dari sekian banyak supporter FC Twente memberikan dukungan, hanya supporter Indonesia yang disebut dalam kolom komentar tersebut. Disinyalir dari postingan Instagram FC Twente tersebut, nampaknya banyak netizen Indonesia membela klub tersebut saat diserang oleh fans Fenerbahce.
Debat sengit antar pendukung pun terjadi. Bahkan tidak jarang netizen Indonesia ditemukan menyerang beberapa komentar haters FC20. Dari peristiwa ini nampaknya FC20 di Belanda semakin ketambahan dukungan dan juga backingan kuat dari para netizen Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong kembali memanggil Hoki Caraka untuk menghadapi Bahrain dan juga Cina. Ternyata ada alasan dari pelatih asal Korea Selatan tersebut meminta striker PSS Sleman tersebut datang ke Timnas Indonesia. Hoki Caraka merupakan salah satu striker yang bermain di Liga 1 dan dipanggil Sintayong ke Timnas Indonesia. Selain nama Hoki Caraka, ada penyerang Persib Bandung Dimas Draja yang juga ikut dipanggil oleh Sintayong. PSS Sleman memastikan bahwa dipanggilnya Hoki Caraka ke Timnas Indonesia berkaitan dengan penampilannya bersama Elang Jawa pada beberapa pertandingan terakhir di Liga 1. Seperti diketahui, Hoki Caraka mencetak 2 gol saat PSS Sleman melawan Arema FC pada pekan ke-6 Liga 1 pada 20 September lalu. Sintayong langsung memanggilnya dan memberikan kepercayaan penuh kepada Hoki Caraka. Menurut manajer PSS Sleman, Leonard Tupamahu, dipanggilnya Hoki Caraka itu sekaligus menunjukkan kualitas dan juga konsistensinya bersama tim asal Yogyakarta tersebut. Hoki Caraka dinilai bisa beradaptasi bersama Timnas Indonesia di level internasional. Naturalisasi kembali menjadi topik perbincangan serius di sepak bola tanah air seiring peningkatan kualitas Timnas Indonesia saat ini. Oknum-oknum yang kontra dengan prestasi Timnas Indonesia menyayangkan begitu banyak pemain naturalisasi di tubuh skuad Garuda. Di saat pro dan kontra naturalisasi mencuat kembali, tiba-tiba satu pemain Timnas Malaysia mengaku memiliki keturunan Indonesia. Sosok yang sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi Timnas Indonesia karena pernah menjadi mimpi buruk di final Piala AFF 2010. Dia adalah Mahali Jasuli. Baru-baru ini dalam wawancara bersama media Malaysia Astro Arena, pria 35 tahun tersebut mengaku punya darah Indonesia. Garis keturunan Indonesia yang dimiliki Jasuli bahkan sangat dekat karena berasal dari kedua orang tuanya yang masih warga negara Indonesia. Lantas mengapa Jasuli berkewarganegaraan Malaysia? Hal itu karena ia lahir di Selangor yang membuatnya otomatis mendapatkan kartu identitas negeri jiran. Kedua orang tua Mahali Jasuli diketahui berasal dari Gresik, Jawa Timur. Ia lahir saat kedua orang tuanya bekerja di Malaysia. Kiper Timnas Indonesia Martin Paes sudah pulih dari cedera pergelangan tangan yang dialaminya. Mengutip dari akun Instagram FC Dallas, kiper 26 tahun itu terlihat sudah berlatih bersama skuad FC Dallas. Sebelumnya Martin Paes dinyatakan mengalami cedera beberapa menit sebelum kick-off San Jose kontra FC Dallas di lanjutan Major League Soccer pada Kamis 3 Oktober kemarin. Dalam beberapa video yang beredar di media sosial, tangan kanan ex-kiper FC Utrecht itu dibalut dengan perban. Hal itu menimbulkan kekhawatiran bahwa Martin Paes akan absen saat Timnas Indonesia melawat ke markas Bahrain dan juga Cina di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia. Laman Football pun membuat kaget pecinta sepak bola tanah air. Situs tersebut memprediksi Martin Paes baru akan pulih awal November 2024. Hal itu semakin menegaskan Martin Paes tidak akan bermain di laga melawan Bahrain dan juga Cina. Namun kini seperti yang sudah diutarakan di atas, Martin Paes terlihat sudah berlatih normal bersama FC Dallas. Dan itulah beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar Timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.